Ayo kita nyanyi. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Di kamu juga. Yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk sama-sama kita mau bikin mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Yo, 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 melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi ya, kita mau nyanyi lagi dari awal. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Bilang apa? Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Ayo sama-sama kita mau bikin gerakannya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kalau melayani Tuhan tangannya gini. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Lagi ya, yang terakhir. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yeay! Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya. Oke? Harus semangat ya, masih semangat ya. Yuk nyanyi sama-sama. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau ulang lagi ya, dari awal lagi. Semuanya sama-sama. Ayo bersuara, oke? Ayo. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sama-sama bilang. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya
mengucap syukur atas kebaikanmu. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Semuanya duduk yang manis ya. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya. Haleluya, amin. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah perjalanan, tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu pergi meninggalkannya. Setelah itu, ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Namun, seorang imam itu tidak menolongnya, bahkan hanya melewatinya saja. Tak lama kemudian, ada seorang Lewi melewati jalan itu juga, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Namun, seorang Lewi itu juga tidak menolongnya dan hanya melewatinya. Lalu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Secepatnya orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian, ia menaikkan orang Yahudi itu di atas keledainya. Karena rasa belas kasihan orang Samaria, akhirnya orang Yahudi itu dibawa ke penginapan terdekat dan orang Samaria itu merawatnya sampai sembuh. Keesokan harinya, orang Samaria membayar semua biaya penginapan dan perawatan orang Yahudi. Wah, orang Samaria itu baik sekali ya. Adik-adik, setelah kita dengar cerita tadi, menurut kamu siapa sih orang yang paling murah hati? Seorang imam kah? Seorang Lewi kah? Atau seorang Samaria? Jawab di kolom komen ya. Yuk sama-sama kita baca ayat emas kita minggu ini. Dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah cerita tentang orang Samaria yang murah hati hari ini. Yuk kita mau sama-sama belajar seperti orang Samaria yang menolong tanpa pamrih. Oke? Adik-adik, sekian dulu ibadah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Dadah!